pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Arsyur Rahman, yaitu singgasana Allah. Setelah itu Allah menciptakan air atau lautan di atas langit. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan bahwa arsy Allah berada di atas air. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pena atau kolam. Allah kemudian memerintahkan pena atau kolam tersebut untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Pena pun mulai mencatat semua hal yang kemudian dituliskan di sebuah papan yang disebut Lauh Mahfuz, dan papan tersebut dijaga oleh para malaikat. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lainnya, termasuk langit dan bumi dalam 6 hari. Proses penciptaan dimulai pada hari Ahad, di mana Allah menciptakan bumi selama 2 hari, yaitu Ahad dan Senin. Kemudian Allah menciptakan langit pada hari Selasa dan Rabu, dan Allah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk yang akan tinggal di bumi, seperti lautan, hutan, dan binatang. Dari hari Kamis hingga Jumat disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Makhluk berakal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah malaikat, diikuti oleh jin, dan makhluk berakal terakhir adalah manusia. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Namun penciptaan Adam berbeda dari keturunannya. Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah dan malaikat maut mengambil tanah dan sifat-sifat tanah yang ada di bumi, kemudian mengangkatnya ke langit dan membentuknya dengan cara tertentu. Allah berfirman, kami ciptakan manusia itu seindah-indahnya bentuk. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam Adam dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis yang menolak untuk sujud. Beberapa ulama berpendapat bahwa iblis termasuk dari kalangan malaikat yang berbuat maksiat. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa iblis berasal dari kalangan jin, sebagaimana yang Allah sebutkan, bahwa iblis adalah bagian dari jin yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Adam ke dalam surga. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan. Di dalamnya terdapat kebun-kebun, tanaman-tanaman, rumah-rumah yang indah, istana-istana yang megah, dan sungai-sungai yang luar biasa. Namun, karena Adam hidup sendirian, ia merasa kesepian di surga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain untuk menemani Adam. Saat Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya yang paling atas, dekat dengan jantung, yang paling bengkok di bagian atas, dan dari tulang itu diciptakan Hawa. Ketika Adam terbangun, ia melihat Hawa di sampingnya dan terkejut lalu bertanya, "Siapa kamu?" Hawa menjawab, "Aku adalah Hawa." Mengapa disebut Hawa? Karena ia diciptakan dari makhluk yang hidup, yaitu Adam. Hawa tercipta dari Adam, maka disebut Hawa. Kemudian Adam bertanya, "Untuk apa Allah menciptakanmu?" Allah menjawab, "Untuk menjadikan ketenangan bagimu." Ketenangan itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari ketenangan itulah muncul rasa cinta dan kasih sayang. Dengan demikian Allah menciptakan Hawa untuk memberikan ketenangan kepada Adam di surga. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan dan dicatat di Lauhul Mahfuz, Adam harus melakukan satu maksiat di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan, di mana saja yang kamu sukai, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim." Namun, pada saat itu Adam melanggar perintah Allah. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Adam, Hawa, dan Iblis. Allah berfirman, "Keluar kalian semua dari surga,
setelah kalian berada di bumi, kami akan turunkan petunjukku. Maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis diturunkan ke lautan, Adam diturunkan di Sri Lanka, dan Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis kemudian membangun istananya di atas air. Adam harus berjalan, sementara Hawa tidak dijelaskan, lalu keduanya bertemu di Musdalifah. Setelah itu mereka sampai di Arafah, dan di sana Allah mengajarkan satu kalimat yang jika dibaca oleh siapapun, semua dosa-dosanya akan diampuni. Apa kalimat itu? Inilah kalimat yang pertama kali diucapkan di bawah langit. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka, dan keduanya diizinkan untuk menetap di tempat di mana Ka'bah dibangun. Itulah tempat pertama di bumi di mana manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tinggal bersama, Adam dan Hawa dikaruniai anak, namun penciptaannya berbeda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, selama itu juga, lalu menjadi mudghah, segumpal daging, selama itu juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hadis, setelah 120 hari, 4 bulan dalam kandungan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke janin. Saat itulah janin benar-benar menjadi manusia hidup yang memiliki ruh, dan takdir serta perjalanan kehidupannya telah ditetapkan oleh Allah. Beberapa ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dalam Qashasul Anbiya menyatakan bahwa setiap kali Siti Hawa melahirkan, ia selalu melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa total anak Nabi Adam dan Hawa mencapai 40 orang dari 20 kali kehamilan. Namun ini bukanlah hadits syahih, melainkan riwayat dari beberapa ahli tafsir dan sejarawan Islam. Manusia disebut sebagai khalifah karena Allah berfirman bahwa khalifah adalah makhluk yang bergenerasi. Generasi pertama meninggal, generasi kedua lahir, generasi kedua meninggal, generasi ketiga lahir, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan khalifah. Oleh karena itu, Adam harus memiliki keturunan, karena Adam tidak mungkin hidup selamanya, begitu pula anak-anaknya. Maka Allah mensyariatkan kepada anak-anak Adam untuk menikah, tetapi dengan cara silang pada waktu itu, di mana masing-masing kembar tidak boleh menikah dengan kembarannya sendiri, tetapi harus disilangkan dengan kembar yang lain. Maka anak tertua, Qabil, dan adiknya, Habil, diperintahkan untuk menikah silang. Tiba-tiba Qabil terpengaruh oleh iblis yang datang untuk membisikkan godaan kepada Qabil. Selama ini, iblis berusaha menggoda Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa sudah kebal terhadap godaan tersebut. Godaan itu hanya terjadi di surga, sehingga iblis tidak bisa menggoda mereka. Akhirnya, yang menjadi sasaran godaan adalah keturunan Adam. Iblis mendekati Qabil dan berkata, "Jangan mau menikah silang. Kembaran Habil jelek sementara kembaranmu cantik. Kenapa harus memilih yang jelek?" Dari sinilah muncul sifat laki-laki yang cenderung menyukai kecantikan. Setelah tergoda oleh iblis, Qabil pun menolak. Seolah-olah ini adalah keputusan dari ayahnya, bukan keputusan Allah. Adam bukanlah ayah yang otoriter. Ia berdoa kepada Allah untuk mencari solusi. Maka Allah memerintahkan keduanya untuk berkurban. Allah berfirman, "Hai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah 2 putra Adam, yang keduanya berkurban untuk memperebutkan pasangan mereka. Allah menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Yang ditolak adalah kurban Qabil, dan yang diterima adalah kurban Habil." Setelah mengetahui hal itu, Qabil marah dan berkata, "Saya akan membunuhmu." Habil yang mewarisi sifat Adam menjawab,
"Jika engkau ingin membunuhku, silakan. Tapi aku tidak akan membunuhmu karena aku takut kepada Allah." Emosi Qabil semakin meningkat dan tak terkendali hingga akhirnya Qabil berhasil membunuh Habil. Inilah pembunuhan pertama di dunia yang disebabkan oleh hasrat pertama di alam semesta. Saat itu Qabil bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan jenazah Habil karena belum pernah ada orang yang meninggal sebelumnya. Kemudian Qabil melihat seekor burung gagak yang sedang bertarung dengan temannya dan salah satunya mati. Kemudian burung itu mencakar-cakar tanah, membuat lubang, dan burung gagak tersebut mengangkat serta menguburkan temannya yang telah meninggal ke dalam lubang yang telah digalinya. Dari situ Qabil terinspirasi oleh burung gagak itu. Ia pun menguburkan jasad Habil seperti cara burung gagak menguburkan temannya. Setelah mengetahui hal ini, Adam merasa sedih. Lalu Qabil mengambil kembaran Habil dan berpisah dari kelompok Adam. Adam berada di atas perbukitan, sementara Qabil bersama pasangannya pergi ke lembah di bawah. Syith adalah yang menjaga kabilah Adam, sementara tidak ada nabi yang diutus kepada kabilah Qabil. Akibatnya Qabil dan semua keturunannya mengalami kerusakan. Di sini perbedaan antara yang hak dan yang batil sudah ada, tetapi pada masa itu belum ada kesyirikan. Mereka masih menyembah Allah meskipun moral mereka rusak, terutama pada Qabil dan keturunannya. Syith dan kaumnya masih mengikuti wasiat Adam. Syith juga diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya. Ketika waktu tiba, Syith meninggal dunia dan Idris diutus kepada mereka. Idris berusaha mendakwahi kaumnya dan keturunan Qabil. Kemudian pada zaman Nuh alaihi salam, terjadi banjir besar yang merupakan azab bagi sebagian kaum Nuh. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang naik ke perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki 3 putra, Sam, Ham, dan Yafid. Setelah perahu Nuh bersandar di Bukit Judih, Irak, ketiga putranya menyebar ke seluruh dunia. Sam melahirkan keturunan Arab, Ham melahirkan orang-orang berkulit hitam, dan Yafid melahirkan keturunan Asia. Manusia pun menyebar kemana-mana, dan Allah mengutus para nabi. Sebanyak 120.000 nabi dan 315 rasul diutus ke permukaan bumi. Meskipun Al-Quran hanya mencatat 25 nabi dan rasul, 18 diantaranya tercantum dalam satu surat, yaitu surat Al-An'am, sementara sisanya tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran, sehingga totalnya menjadi 25 nabi dan rasul yang dikenal. Namun, masih banyak nabi yang tidak dikenal, termasuk ribuan nabi yang diutus kepada Bani Israel hingga ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada nabi atau rasul lagi, karena beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Siapapun yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan merasa takut atau sedih. Makna petunjuk di sini adalah Allah akan mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab langit. Jumlah kitab langit ada 104, di mana 4 diantaranya adalah makruh. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan 100 kitab lainnya disebut dengan kalimat suhuf. Dalam surah Al-A'la, Allah menyatakan bahwa siapapun yang mengikuti petunjuknya tidak akan tersesat atau celaka di zamannya. Ketika Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, itu adalah petunjuk Allah. Siapapun yang mengikuti Musa dan Taurat di zaman itu tidak akan tersesat atau celaka. Begitu pula ketika datang era Zabur dan Daud, siapapun yang mengikuti Zabur dan Daud di zamannya juga tidak akan tersesat atau celaka. Kemudian datanglah era Injil dan Isa. Maka siapapun yang mengikuti Injil dan Isa pada zamannya tidak akan tersesat dan celaka. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran tidak akan tersesat dan celaka. Tetapi setiap para nabi diutus kepada kaumnya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh alam, manusianya dan jinnya. Di dunia ini tidak ada yang abadi, dunia ini ada batas waktunya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya
usia bumi itu semakin dekat dari kehancurannya. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa aku diutus sebagai Rasul, sedangkan jarak antara aku dan kiamat seperti kedua jari ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan umur dunia yang sangat panjang, kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah merupakan tanda dekatnya kiamat. Namun kapan tepatnya kiamat terjadi, hanya Allah yang mengetahui. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia." Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Jadi meskipun kiamat semakin dekat, kita tidak tahu kapan persisnya akan terjadi. Yang paling penting adalah selalu mempersiapkan diri dengan amal saleh dan ketakwaan. Karena tanda-tanda kiamat kecil pernah terjadi di zaman Nabi dan tidak akan terulang lagi, seperti terbelahnya bulan. Itu tidak mungkin terjadi lagi. Setelah diutusnya Rasulullah hingga beliau wafat, itu juga hanya terjadi sekali. Namun ada tanda-tanda yang terus muncul dari zaman Nabi hingga hari ini dan akan terus berulang. Contohnya adalah perzinahan, minum khamar, perjudian dan lainnya. Selain itu ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Ada juga tanda-tanda kiamat kecil yang disisipkan di antara tanda-tanda kiamat besar. Ketika semua tanda-tanda kiamat kecil sudah ada dan terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan tanda-tanda kiamat besar. Awal dari itu adalah munculnya Imam Mahdi, lalu akan muncul Dajjal. Dajjal ini akan muncul selama 40 hari, di mana satu hari setara dengan 1 tahun, hari kedua setara dengan sebulan, hari ketiga setara dengan seminggu, dan hari keempat setara dengan hari-hari yang saat ini kita jalani. Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasul, jika satu hari setara dengan 1 tahun, bagaimana dengan sholat?" Rasul menjawab, "Sholatlah dengan memperkirakan waktu. Misalnya dari asar ke maghrib sekian jam, berarti sudah masuk waktu maghrib. Dari maghrib ke isya kurang lebih 1 jam, berarti sudah masuk waktu isya." Karena 1 tahun itu lama, ini menunjukkan bahwa Dajjal tidak hanya akan memasuki daerah-daerah dengan waktu normal, tetapi juga daerah-daerah kutub yang kadang memiliki waktu yang sangat panjang. Artinya, tidak ada satu tempat pun yang akan terlewat dari Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi Isa bin Maryam akan turun diapit oleh 2 malaikat di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Ia akan bergabung dengan tentara Al-Mahdi untuk melawan Dajjal, dan Isa berhasil membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menerapkan hukum keadilan. Banyak orang yang masuk Islam sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Setelah fitnah Dajjal hilang, akan datang fitnah ketiga, yaitu tanda-tanda kiamat besar, di mana Ya'juj dan Ma'juj, 2 kabilah besar keturunan Yafits bin Nuh yang sebelumnya dibentengi oleh Zulkarnain, akan muncul ketika tembok tersebut hancur di akhir zaman. Maka mereka semua pun keluar. Air bah mengalir deras dari ketinggian saking banyaknya jumlah mereka. Ketika kelompok pertama melintasi danau Tiberias, mereka pun minum dari danau itu. Namun kelompok terakhir kebingungan karena airnya sudah habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setiap kali mereka melewati sungai yang hijau, pasti akan kering. Fitnah yang ditimbulkan sangat besar. Mereka akan membunuh orang-orang di luar kelompok mereka dengan perbandingan 1:999. Rasulullah bersabda bahwa kaum ini tidak bisa diperangi. Maka Allah berfirman kepada Isa, "Selamatkanlah orang-orang yang selamat dan sembunyilah di bukit, karena engkau tidak bisa melawan mereka." Akhirnya, Ya'juj dan Ma'juj merusak permukaan bumi dan membunuh orang-orang di luar ras mereka. Dengan kesombongan yang tinggi, mereka mengklaim telah membunuh semua orang di bumi dan kini akan membunuh yang ada di langit. Dalam kesombongannya, mereka mengarahkan tombak ke langit. Allah pun berfirman bahwa mereka berusaha membuat makar,
Namun Allah juga memiliki makar, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah. Allah membuat panah mereka terhisap hingga ke awan, dan ujungnya berlumuran darah, seolah-olah mereka telah membunuh makhluk di langit. Melihat itu, Ya'juj dan Ma'juj semakin sombong dan berkata bahwa tidak ada lagi makhluk yang hidup karena mereka telah membunuh semuanya. Saat itu Nabi Isa berdoa agar Allah membinasakan mereka. Allah kemudian mengirimkan ulat-ulat kecil yang menggigit tengkuk mereka. Satu mati, semua mati. Tidak ada sejengkal pun di bumi kecuali ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah untuk membersihkan bangkai-bangkai tersebut. Allah mengirimkan burung-burung besar sebesar unta yang kemudian mengambil bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke laut. Akhirnya, bumi kembali bersih dan Allah menurunkan hujan untuk semakin membersihkan bumi. Allah memberikan keberkahan kepada bumi seperti pada awal penciptaannya, hingga buah delima menjadi sangat besar, bisa dimasuki oleh 10 hingga 20 orang dalam cangkangnya. Setelah semua ini terjadi, Nabi Isa pun diwafatkan, dan 3 tanda besar kiamat pun berlalu. Setelah wafatnya Nabi Isa, datanglah tanda-tanda kiamat besar, yaitu keluarnya dukhon, asap tebal dari langit. Dukhon ini adalah tanda kiamat besar dan merupakan tanda dari langit, bukan dari bumi. Dukhon ini datang dari langit, bukan karena kebakaran hutan. Asapnya naik ke langit, dan itu bukan dukhon. Memang sudah ada asap tebal dan hitam di langit. Siapapun yang menghirupnya, jika dia seorang mukmin, paling tinggi hanya bersin, sakit kepala, atau demam. Namun jika yang menghirupnya adalah orang kafir, orang munafik, atau pelaku dosa besar, maka mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan mata karena rasa sakit yang luar biasa. Namun akhirnya mereka berdoa, "Ya Allah, hilangkanlah azab ini, kami akan bertobat." Setelah Allah menghilangkan azab tersebut, mereka tetap mengingkari dan tidak bertobat. Ketika mereka tidak juga bertobat, orang-orang yang beriman tetap pada keimanannya, sementara yang kafir tetap pada kekafirannya, dan yang fasik tetap pada kefasikannya. Ketika saatnya tiba, matahari akan terbit dari arah barat. Saat manusia tertidur lelap di malam hari dan bangun di pagi hari, orang-orang beriman akan bangun untuk sholat subuh dan pergi ke masjid. Namun orang-orang kafir, fasik, dan munafik masih terlelap dalam tidur mereka hingga pagi. Pada saat itu matahari harusnya terbit, mereka menunggu sampai waktu zuhur, namun matahari masih belum terbit. Menunggu sampai waktu asar tetap tidak terbit juga, dan ketika seharusnya matahari terbenam, tiba-tiba matahari terbit. Semua manusia yang melihatnya akan menangis dan menyesali keadaan tersebut. Orang-orang yang menyembah berhala akan membuang berhala mereka. Namun apa gunanya membuang berhala? Para ustadz pun akan berhenti mengajar, karena dakwah menjadi sia-sia. Pintu taubat sudah ditutup, karena taubat hanya akan diterima pada 2 waktu tertentu. Pertama, ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Kedua, matahari belum terbit dari arah barat. Jika nyawa sudah di kerongkongan dan matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan berkata, "Iman kalian tidak akan bermanfaat. Lalu, untuk apa kalian bertaubat?" Setelah 3 hari, Allah akan mengeluarkan dabatun minal ard, binatang yang muncul dari perut bumi dan bisa berbicara. Dalam hadis yang lemah, ada yang menceritakan kisah Israelian. Tangan kanannya binatang ini memegang stempel Nabi Sulaiman, dan tangan kirinya membawa tongkat Nabi Musa. Setiap kali bertemu dengan orang beriman, binatang ini akan menempelkan stempel di dahi mereka, sehingga wajah orang beriman bercahaya. Namun, ketika bertemu dengan orang-orang kafir, mereka akan dipukul dengan tongkat Nabi Musa, sehingga wajah mereka menjadi gosong. Nama mereka akan hilang, dan pada hari itu hanya ada 2 istilah, mukmin dan kafir. Setelah semua manusia distempel oleh binatang ini, binatang itu akan pergi entah kemana. Kemudian muncul tanda-tanda lain, yaitu gempa besar dari arah timur. Gempa ini tidak hanya merobohkan satu desa, tetapi satu negara akan hancur akibat gempa tersebut. Setelah gempa dari timur, tiba-tiba terjadi gempa dahsyat lagi dari arah barat, yang juga meruntuhkan negara-negara di wilayah barat.
Setelah itu, terjadi lagi gempa besar di Jazirah Arab. Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa gempa akan datang dari arah timur, dari arah barat, dan dari di Jazirah Arab. Setelah itu, muncullah api besar yang keluar dari perut Aden, Yaman, dan juga dari negeri Hijaz. Api ini kemudian bergabung di antara kedua tempat tersebut, menggiring manusia di seluruh dunia dan mengarahkan mereka ke negeri Syam. Api ini tidak membakar manusia, tetapi membakar yang lainnya, karena tugasnya adalah menggiring manusia sampai ke Syam. Di Syam inilah yang disebut dengan Ardul Mahsyar, tempat berkumpulnya manusia dari seluruh dunia. Allah mengirimkan angin yang dingin yang hanya dirasakan setiap orang yang memiliki iman, walaupun hanya sebiji zarah. Kemudian Allah mencabut nyawa mereka, sehingga tidak ada lagi orang beriman di muka bumi. Nabi Muhammad pernah bersabda, tidak mungkin hari kiamat terjadi kecuali kepada orang-orang yang buruk. Orang-orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat karena mereka sudah diwafatkan semua dengan angin itu, dan yang merasakan kiamat hanyalah orang kafir. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pertamanya, maka seluruh bumi akan diguncang, semua air lautan akan ditumpahkan ke daratan, dan terjadilah tsunami yang dahsyat. Bintang-bintang akan jatuh, dan gunung-gunung akan dicabut dari tempatnya, kemudian bergeser. Gunung-gunung itu akan terbang seperti kapas, kemudian dihantam di langit, dan akhirnya dikembalikan ke bumi, hanya menyisakan tanah dan debu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, gunung-gunung akan seperti bulu yang diterbangkan. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka semua pintu langit. Semua malaikat akan keluar dari langit, karena langit akan digulung seperti menggulung kertas. Ketika kiamat benar-benar terjadi, Allah akan mencabut nyawa semua malaikat, jin dan manusia. Tidak ada yang tersisa, kecuali yang diizinkan Allah untuk tidak dihancurkan. Pada hari kiamat, yang tidak dihancurkan adalah arsy, kursi, lauhul mahfuz, ruh, dan tulang ekor manusia. Selain itu, semuanya akan hancur. Terkait dengan kehancuran dunia, kiamat, Al-Quran menyebutkan bahwa itu akan terjadi dengan sangat cepat, seperti dalam surah Al-Qamar ayat 50. Dan urusan kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Semua akan mati, jin akan mati, malaikat akan mati, manusia akan mati, yang meniup sangkakala pun akan mati, malaikat maut juga akan mati. Ketika malaikat maut datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya, siapa yang masih kau sisakan, yang belum kau cabut nyawanya? Malaikat maut menjawab, tinggal Jibril, Mikail dan Israfil. Lalu Allah berkata, cabutlah semuanya. Maka Jibril, Israfil dan Mikail pun dicabut nyawanya. Kemudian malaikat maut kembali kepada Allah. Siapa lagi yang tersisa? Malaikat maut menjawab, tidak ada ya Rob, kecuali hambamu yang fakir. Matilah kamu. Terjadilah kehancuran yang luar biasa. Tidak ada lagi makhluk yang berakal. Bumi sudah hancur, langit sudah hancur, semuanya telah hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kalian sudah tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini? Siapa pemilik alam semesta ini? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia. Semua mati. Maka Allah menjawab sendiri, pemilik alam semesta ini hanyalah Zat yang Maha Satu, yang Maha Perkasa, Allah Azza wa Jalla. Itulah yang difirmankan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatur kembali alam semesta ini. Pada hari ketika Allah menghancurkan bumi, kemudian Allah akan menggantinya dengan bumi yang baru. Para ulama mengatakan bumi ini tidak hilang, hanya bentuknya yang diubah. Yang tadinya bulat kemudian dibentangkan, yang tadinya dilipat kemudian dibentangkan, sehingga bumi yang kita lihat sekarang dengan bukit, gunung, lembah yang tinggi dan rendah akan diganti dengan bumi yang baru ketika Allah menghancurkannya. Maka Allah meratakan bumi sehingga tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada bukit dan tidak ada lembah, semuanya datar. Tidak ada hutan, tidak ada gunung, semuanya rata. Mengapa Allah meratakannya? Agar semua makhluk dari zaman Adam hingga yang terakhir meninggal dapat berkumpul di dalam satu bumi ini.
Saat ini, tidak semua tempat di bumi dihuni oleh manusia. Jika bumi tidak diratakan dan semua manusia dibangkitkan dari zaman Adam hingga yang terakhir meninggal, bumi ini tidak akan cukup menampung mereka. Oleh karena itu, bumi dihancurkan dan diratakan. Lautnya juga diratakan, tidak ada lembah, semuanya datar. Sehingga saat dibangkitkan, semua akan berada di tempat yang sama. Itulah yang disebut padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika Israfil dibangkitkan dan meniup sangkakala untuk kedua kalinya, terjadilah hari di mana manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Pada saat itu Allah berfirman, "Kami keluarkan beban-beban bumi," yang berarti semua jasad manusia akan dirangkai kembali. Proses dimulai dari tulang ekor, karena tulang ekor manusia tidak akan hancur pada hari kiamat. Ketika Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, setiap manusia akan diciptakan kembali dari tulang ekor tersebut. Hal ini karena tulang ekor tidak dihancurkan, dan dari situlah Allah menciptakan kita kembali. Setelah itu, jasad-jasad tersebut akan dilempar ke permukaan, dan jasad-jasad dari zaman Adam hingga orang terakhir yang meninggal akan tergeletak di padang mahsyar. Semua manusia akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika manusia dibangkitkan, mereka tidak mengenakan celana, tidak berpakaian, telanjang bulat, tidak dikhitan, tidak memakai sandal, dan tidak membawa harta apapun di tubuh mereka. Karena pada hari itu, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat. Semua akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Lalu, apa yang bisa dibanggakan? Di padang mahsyar, berbagai bentuk manusia akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dalam ukuran sangat kecil, sehingga mereka harus berjuang untuk tidak terinjak oleh orang-orang yang besar. Mereka adalah orang-orang yang sombong di dunia. Allah membangkitkan mereka seperti debu di akhirat, kecil seperti semut di antara orang-orang besar, sehingga mereka harus berusaha menghindari langkah kaki orang-orang tersebut. Di dunia mereka merasa besar dan sombong, tetapi di akhirat Allah memperkecil mereka. Ada yang berteriak, "Ya Rob, Ya Rob," tetapi Allah tidak memperhatikan mereka. Allah tidak berbicara kepada mereka meskipun mereka berteriak, "Ya Allah, Ya Allah." Ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada yang tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berlari, tetapi dengan kepala dan kaki di atas. Ada yang berjalan dalam keadaan buta, dan mereka berkata, "Ya Rob, di dunia aku bisa melihat, mengapa di sini aku buta?" Ada juga yang ketika di dunia melakukan tindakan bunuh diri, dan ketika dibangkitkan mereka sudah memiliki pisau dan sedang menusuk-nusuk tubuhnya sendiri. Manusia yang dibangkitkan memiliki berbagai bentuk, kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat. Disinilah terjadi faslul khodho, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan peradilan di tengah-tengah manusia, dan yang pertama kali diadili adalah para nabi. Para nabi dikumpulkan bersama umat mereka, Nuh bersama umatnya, Nabi Saleh bersama umatnya, Nabi Syu'aib bersama umatnya, dan semua nabi bersama umat mereka. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan risalahnya? Orang-orang kafir dari umat Nuh menjawab, "Ya Rob, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami. Mereka berusaha berdusta." Kemudian Allah bertanya kepada Nuh, "Apakah engkau telah menyampaikan risalahku kepada mereka? Kenapa engkau tidak menyampaikannya?" Nuh menjawab, "Ya Rob, aku sudah menyampaikan. Jika engkau tidak percaya, aku memiliki saksi." Allah kemudian berkata, "Tunjukkanlah saksi itu Nuh." Maka Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad untuk menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Allah memanggil Nabi Muhammad dan bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang Nuh? Bukankah usiamu dengan usia Nuh terpaut jauh, dan engkau tidak hidup di zaman Nuh? Apa yang kamu ketahui tentang Nuh dan umatnya?" Rasulullah berkata, "Meskipun aku tidak hidup di zaman Nabi Nuh, aku yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya." Lalu Allah bertanya, "Apa yang membuatmu yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya?"
Kemudian Rasulullah membacakan surat Nuh dari Al-Quran yang menegaskan bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya. Setelah itu Rasulullah berpindah kepada nabi berikutnya dan melanjutkan hingga nabi terakhir, yaitu Isa bin Maryam, yang merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa setiap nabi akan menjadi saksi bagi para nabi lainnya. Setelah para nabi dimintai pertanggungjawaban, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengarahkan perhatiannya kepada umatnya. Disinilah Allah memperlihatkan kepada kita perbuatan kita di dunia yang akan tampak di akhirat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap amal hambanya. Ketika Allah berfirman, bacalah bukumu, maka setiap orang akan membaca apa yang telah mereka lakukan. Khusus pada yaumul akhir, di hari kiamat Allah akan mengembalikan ingatan manusia, memberikan kekuatan hafalan sejak mereka baligh hingga wafat. Dan pada saat itu, manusia tidak dapat berbohong di hadapan Allah. Mulut mereka terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Bayangkan, bukan hanya anggota tubuh yang menjadi saksi, bahkan kulit pun bersaksi. Kulit tiba-tiba berbicara di hadapan Allah dan menyalahkan tubuhnya. Akhirnya, tubuh pun mengkritik kulit dan berkata, "Mengapa engkau, wahai kulit, menjadi saksi bagi tubuhmu sendiri?" Kulit menjawab, "Allah yang membuatku berbicara, dan bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Pada hari itu, bumi akan menceritakan apa yang terjadi. Lautan akan menjadi saksi, langit akan menjadi saksi, malaikat akan menjadi saksi. Siapapun tidak bisa mengingkari kesalahan, semuanya menjadi saksi. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat catatan amal. Di situ ada yang mengambil dengan jelas, dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dan dengan tangan kiri dari belakang. Ini menunjukkan keselamatan atau tidaknya seseorang. Orang yang beriman akan mengambil dengan tangan kanannya, sedangkan mereka yang tidak beriman akan mengambil catatan dengan tangan kirinya. Akhirnya, kekuasaan yang selama ini dibanggakan di dunia tidak ada manfaatnya. Mereka menyesal. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Hisab juga akan dilakukan terhadap binatang, dan setelah binatang-binatang dihisab, Allah berfirman, "Kunu turoba, jadilah kalian tanah." Orang-orang kafir melihat ketika binatang-binatang itu dihisab dan menjadi tanah. Maka mereka berkata, "Semoga aku juga menjadi tanah, agar tidak dihisab." Namun itu tidak mungkin. Mereka tetap dihisab dan diazab, dan manusia akan dikumpulkan selama 50.000 tahun dalam keadaan berdiri. Di padang mahsyar tidak ada manusia yang duduk, karena Allah berfirman, pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb-Nya. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Bagi siapapun yang duduk dan berbaring, maka dia akan tenggelam dalam keringatnya, karena pada saat itu matahari diletakkan di atas kepala, jaraknya 1 mil. Ada orang yang bercucuran keringat hingga tenggelam dalam keringatnya. Ada yang keringatnya setinggi dada. Ada yang keringatnya sepinggang. Ada juga yang keringatnya selutut. Semua sesuai dengan amalannya. Dan hari itu menjadi hari yang melelahkan, sangat haus sekali. Namun bagi orang-orang yang berhasil meminum dari telaga Rasul, mereka tidak akan haus selamanya meskipun matahari berada di atas kepala mereka. Setiap nabi memiliki telaga, dan yang terbesar adalah telaga Rasulullah SAW. Jumlah gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Warna telaganya lebih putih dibandingkan air susu, lebih manis dibandingkan madu. Siapapun yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Namun, apakah ada di antara umat Rasul yang tidak akan minum? Ada. Ketika orang-orang ingin mendekati telaga Rasul di padang mahsyar, tiba-tiba mereka dihalau oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Rabb, itu umatku, biarkan mereka minum." Allah menjawab, "Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang telah terjadi pada umatmu. Mereka telah mengubah petunjukmu dan sunnahmu setelah kepergianmu. Biarkan mereka kehausan, sehingga mereka akan tenggelam dalam keringat mereka." Mereka pun bingung, tidak tahu harus berdiri bagaimana. Mereka menunggu keputusan Allah untuk mereka.
Akhirnya mereka berjalan menuju Adam. "Ya Adam, engkau adalah bapak kami. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami." Adam menjawab, "Aku tidak bisa menolong kalian. Pergilah kepada Nuh." Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Namun Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Ia berkata, "Sebaiknya kalian pergi kepada Ibrahim." Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Nabi Ibrahim. "Ya Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Tidakkah kau merasa iba melihat keadaan kami?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak bisa karena aku pernah berdusta 3 kali. Sebaiknya kalian pergi kepada Musa." Mereka pun berjalan menuju Nabi Musa. Musa berkata, "Aku juga tidak bisa karena aku pernah membunuh seseorang. Pergilah dan temui Nabi Isa." Isa tidak menyebutkan alasannya. Ia berkata, "Datanglah kepada Rasulullah SAW." Maka mereka datang beramai-ramai kepada Rasulullah. Kemudian Rasul sujud di bawah aras Allah dengan sujud yang lama. Sampai Allah datang dan berkata, "Angkat kepalamu, wahai Muhammad. Katakanlah, kau didengar. Mintalah, kau akan diberi syafaat." Kemudian mereka kembali kepada proses hisab. Hisab ini ada 2 jenis. Ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada kelompok yang tidak dihisab. Rasulullah SAW pernah melihat 70.000 umatnya yang tidak dihisab dan tidak diazab, langsung masuk surga. Ketika ditanya siapa mereka yang tidak dihisab, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta besi panas untuk pengobatan, dan tidak percaya pada sial atau hoki dari benda atau suara tertentu. Mereka selalu tawakal kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar, langsung masuk surga. Namun, orang-orang yang hisabnya sulit dan yang hisabnya mudah tetap berada di padang mahsyar, tetapi tidak lebih dari 50.000 tahun. Tergantung pada hisabnya. Orang yang hisabnya mudah hanya sebentar. Karena umat Islam, orang-orang yang beriman, hisabnya cepat. Allah hanya menghisab manusia itu setengah hari saja. Bagi orang yang beriman, tidak sampai 50.000 tahun, tetapi setengah hari dalam kehidupan akhirat. Jika dibandingkan dengan kehidupan di dunia, 1 hari di akhirat setara dengan 500 tahun. Allah berfirman bahwa 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, sehingga setengah harinya adalah 500 tahun. Orang-orang yang beriman yang akan dihisab hanya dari setelah zuhur hingga asar. Namun setengah hari di akhirat tidak sama dengan setengah hari di dunia, tetap 500 tahun-tahun. Ketika semua manusia dihisab, mizan atau timbangan amal pun datang. Siapa yang memiliki timbangan kebaikan yang berat, maka ia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi dan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang memiliki timbangan keburukan yang berat pasti akan masuk neraka. Setelah penimbangan amal, manusia akan dikelompokkan sesuai dengan apa yang mereka sembah. Mereka yang menyembah pohon akan berkumpul dengan pohon itu, dan yang menyembah batu akan berkumpul dengan batunya. Semua orang akan dikumpulkan bersama sesembahannya. Ketika orang-orang kafir, munafik, dan beriman sudah terkelompok, Allah akan berfirman untuk menggiring orang-orang kafir tersebut dan memasukkan mereka ke neraka. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meniti jalan yang lurus. Sebenarnya Allah berfirman, kalian pasti akan melewatinya. Namun orang-orang kafir langsung masuk ke neraka tanpa melewati Siratul Mustaqim. Setelah semua orang musyrik dan kafir dimasukkan ke neraka, yang tersisa hanyalah orang-orang beriman dan munafik. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya kepada setiap orang. Cahaya itu menjadi bekal kita untuk meniti titian Siratul Mustaqim karena neraka Jahannam itu gelap. Titian itu membentang di atas neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ketika Dia menemui makhluknya di padang mahsyar, malaikat-malaikat berdiri berbaris. Allah berfirman, tarik Jahannam ke sini. Jahannam pun ditarik, memiliki 70.000 tali kekang, di mana satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jahannam sangat besar. Kemudian Jahannam dihadapkan kepada manusia, dan Allah membentangkan Siratul Mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam.
Jembatan itu sangat halus, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bahkan jembatan itu bergerak dan licin. Hanya orang-orang yang ditakdirkan yang bisa melintasi titian itu. Yang pertama meniti jembatan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah meniti Siratal Mustaqim, beliau akan berdiri di ujung titian. Setiap kali ada umatnya, Rasulullah berdoa, "Ya Rabb, selamatkan, selamatkan." Betapa besar kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ada yang melewati titian seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda balap, dan ada yang berlari kencang. Namun, ada juga yang merangkak, yang terjatuh karena licinnya jembatan, dan ada yang baru mau melangkah sudah terjatuh ke dalam neraka jahanam. Suatu ketika saat duduk bersama para sahabat, Rasulullah dan para sahabat mendengar suara besar jatuh dari langit. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian suara apa itu?" Sahabat menjawab, "Kami tidak tahu, wahai Rasulullah." Rasulullah menjelaskan, "Itu adalah batu sebesar unta yang jatuh dari titian dan baru sampai ke dasar neraka jahanam setelah kurang lebih 70 tahun. Ketika mereka semua selesai menyeberangi titian itu, mereka tiba di sebuah tempat bernama Qontoroh. Qontoroh berada tepat di depan pintu surga. Disinilah Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut pada hari itu?" Orang yang bangkrut adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, zakat, sedekah, dan berbagai pahala lainnya. Namun di sisi lain, mereka pernah menzalimi orang lain, menumpahkan darah, atau mencaci maki. Di Qontoroh ini akan terjadi kisos, pembalasan. Meskipun mereka sudah berada di depan pintu surga, keadilan harus ditegakkan agar tidak ada lagi rasa dendam di hati mereka. Allah akan menghilangkan perasaan dengki sehingga mereka akan bersatu sebagai saudara di surga karena penduduk surga memiliki satu hati. Di sini terjadi kisos. "Hei, kau pernah memukulku. Mana pahalamu?" Pahalanya diambil. Ketika dia sudah tidak memiliki pahala lagi karena telah diberikan kepada banyak orang yang dizolimi, dia akan berkata, "Aku tidak punya pahala lagi. Sudah habis. Ambil saja dosaku." Jika kebaikannya sudah habis, maka dosanya akan dilemparkan kepadanya. Meskipun sudah berada di Qontoroh, orang ini akan dilempar kembali ke belakang. Setelah kisos antara orang-orang beriman selesai, semua manusia akan berdesak-desakan di pintu surga. Rasulullah mengatakan bahwa akan tiba saatnya manusia berdesakan di pintu surga. Meskipun mereka sudah ditentukan untuk masuk surga dan tidak mungkin masuk neraka, mereka tetap tidak bisa masuk surga karena pintu surga tertutup. Semua nabi berusaha membuka pintu, tetapi tidak bisa karena tidak diizinkan oleh malaikat penjaga neraka. Tiba-tiba, di tengah kerumunan orang yang sudah ditentukan untuk masuk surga, muncul seorang laki-laki, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awalina wal Akhirin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di pintu surga, beliau mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Malaikat Ridwan menjawab, "Waalaikumsalam. Siapakah kamu?" Beliau menjawab, "Aku Muhammad." Malaikat Ridwan menjelaskan, "Aku diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali jika engkau yang meminta." Nabi Muhammad adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Ketika pintu surga dibuka, terdengar ucapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan para pemanggil di pintu-pintu surga. Jika seseorang adalah ahli sholat, mereka akan dipanggil untuk masuk dari pintu itu. Bagi yang ahli puasa, seperti puasa Senin Kamis atau Ayamul Bid, mereka akan dipanggil dari pintu Rayyan. Pintu jihad juga memanggil mereka yang mati syahid, dan ada juga pintu untuk taubat serta pintu birrul walidain. Masing-masing pintu itu memanggil pada keahlian ibadahnya masing-masing, dan surga itu memiliki 8 pintu. Berbeda dengan neraka, 7 pintu. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya, sehingga dibuat pintu surga lebih banyak dibandingkan pintu neraka, karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Kemudian, saat para penghuni surga memasuki surga, malaikat-malaikat di surga menyapa mereka dengan ucapan, "Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni surga," yang merupakan tahiyat pertama,
yaitu tahiyatus salam. Allah juga memberikan salam, dan hanya orang-orang tertentu yang menerima salam di dunia ini, seperti Khadijah, istri Nabi. Salam tersebut berarti selamat, karena di surga tidak ada aib. Semua orang di sana dalam keadaan selamat, tanpa ada yang berbicara kotor. Bahkan istri-istri tidak merasa cemburu jika suami mereka bersama bidadari. Di surga tidak ada konsep penuaan atau masa kanak-kanak. Semua penghuninya akan berada dalam usia terbaik, yaitu sekitar 33 tahun, yang dianggap sebagai puncak kedewasaan dan kekuatan manusia. Ini berdasarkan beberapa riwayat hadis yang menyatakan bahwa penghuni surga akan memiliki bentuk tubuh dan usia yang sempurna, tanpa mengalami penuaan atau penurunan fisik. Di dunia, manusia memerlukan makanan, minuman, dan harus mengeluarkan sisa pencernaan dalam bentuk kotoran dan air seni. Namun di surga, makanan yang dikonsumsi tidak menghasilkan kotoran atau limbah. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Penghuni surga makan dan minum, tetapi mereka tidak mengeluarkan kotoran, tidak buang air kecil, tidak meludah, dan tidak mengeluarkan ingus. Makanan mereka berubah menjadi sendawa dan keringat yang berbau harum seperti minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Di dunia, manusia sering merasakan lelah, sakit, atau keletihan setelah beraktivitas. Namun, di surga tidak ada rasa lelah, sakit, atau kelemahan fisik. Penghuni surga akan selalu dalam kondisi terbaik tanpa merasa lelah atau membutuhkan istirahat. Surga adalah tempat kebahagiaan abadi. Tidak ada kesedihan, duka, stres, atau kekhawatiran seperti yang dialami manusia di dunia. Semua penghuni surga akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan selamanya. Surga adalah tempat kebahagiaan abadi. Tidak ada kesedihan, duka, stres, atau kekhawatiran seperti yang dialami manusia di dunia. Semua penghuni surga akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan selamanya. Di dunia, manusia sering mengalami konflik, perselisihan, atau kebencian terhadap sesama. Namun di surga, hati para penghuninya akan dibersihkan dari segala bentuk kebencian atau iri hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami cabut segala rasa dendam yang ada dalam dada mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Meskipun penghuni surga akan makan dan minum, mereka tidak akan pernah merasakan kelaparan atau kehausan yang menyiksa seperti di dunia. Makanan dan minuman di surga juga tersedia tanpa batas dan penuh kenikmatan. Di dunia, setiap manusia pasti mengalami kematian. Namun di surga, kehidupan bersifat abadi tanpa akhir. Setelah memasuki surga, para penghuninya tidak akan pernah mati atau mengalami kepunahan. Ketika para penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan para penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, kematian akan muncul dalam bentuk seekor kambing berwarna hitam dan putih, lalu diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian akan diserukan, "Wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian, dan wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian." Maka kegembiraan para penghuni surga akan semakin bertambah, sementara kesengsaraan para penghuni neraka juga akan semakin meningkat. Hadis riwayat Muslim nomor 2850. Hadis ini menunjukkan bahwa setelah kematian dihapuskan, kehidupan akan berlangsung selamanya tanpa akhir. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran bahwa penghuni surga akan hidup selamanya. Mereka di dalamnya, surga, tidak akan merasakan kematian kecuali kematian di dunia, dan Allah melindungi mereka dari azab neraka. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 56. Sementara itu, bagi penghuni neraka, mereka juga akan kekal dalam siksaan kecuali bagi orang-orang yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan dari neraka. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Begitulah perjalanan dunia sejak awal penciptaannya hingga akhir zaman. Dari ketiadaan menjadi kehidupan yang beraneka ragam, hingga akhirnya kembali kepada Sang Pencipta saat kiamat tiba. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan ini
dan selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah berikutnya dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.